Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Salam jumpa dari saya, tutor Anda, Dwi Renawati dalam mata kuliah Filsafat Ilmu dengan menggunakan bahan materi pokok kode SPIK 4006. Kita akan bersama-sama belajar tentang apa itu filsafat ilmu selama 8 sesi pertemuan tutorial online ini. Saya sangat berharap Anda bersungguh-sungguh belajar dalam tutorial dengan membaca buku materi pokok baik dalam bentuk digital di ruang baca virtual atau melalui bahan ajar cetaknya. Mata kuliah filsafat ilmu ini akan mengetengahkan beberapa topik penting yang dianggap perlu untuk ditutorialkan. Topik-topik tersebut mencakup konsep filsafat, objek formal dan objek material antara filsafat sebagai ilmu dan filsafat ilmu, peran dan kedudukan landasan keilmuan dalam pengembangan keilmuan, kebenaran ilmiah dalam metode ilmiah, peranan metode dalam pengembangan ilmu pendidikan melalui penelitian, beberapa desain penelitian dalam ilmu pendidikan, pilar-pilar pendidikan nasional dari sudut pandang filosofis, dan isu kontemporer dalam pendidikan nasional. Jadi selama kegiatan tutorial online ini berlangsung, Anda diminta untuk aktif dalam berdiskusi. Keaktifan Anda dalam berdiskusi di dalam ruang diskusi yang telah disediakan dalam setiap pertemuan adalah hal yang sangat penting sebab hal tersebut memiliki penilaian yang sangat signifikan selain dari tugas dalam tutorial ini. Penugasan akan diberikan sebanyak 3 kali yang akan Anda dapatkan pada pertemuan ke-3, ke-5, dan juga ke-7. Mata kuliah filsafat ilmu ini bertujuan untuk memberikan Anda kemampuan dan keterampilan dalam memandang secara kritis isu-isu masalah pendidikan melalui proses berpikir dan bernalar yang kritis, rasional, dan logis dalam rangka mengembangkan ilmu pendidikan dan paradigmanya serta dalam menjalankan tugas profesional Anda sebagai pendidik dalam dimensi pemberdayaan dan pembudayaan. Materi yang hendaknya Anda pelajari dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah menjelaskan konsep filsafat, kajian filsafat sebagai cara berpikir, ciri-ciri berpikir kefilsafatan, dan konsep filsafat ilmu. Yang kedua, objek formal dan objek materi antara filsafat sebagai ilmu dan filsafat ilmu. Yang ketiga, peran dan kedudukan landasan keilmuan, dan pengembangan keilmuan. Yang keempat ini kebenaran ilmiah, metode ilmiah, pola berpikir induktif, deduktif, dan abduktif. Yang kelima peranan metodologi dalam pengembangan ilmu pendidikan melalui penelitian, beberapa desain penelitian dalam ilmu pendidikan, pilar-pilar pendidikan nasional dari sudut pandang filosofis. Dan yang keenam isu kontemporer dalam pendidikan nasional. Nah, jadi setelah Anda mempelajari dan mendiskusikan semua topik tersebut, Anda akan memperoleh pengalaman-pengalaman belajar yang menakjubkan dalam hal peningkatan kemampuan berpikir dan bernalar Anda secara komprehensif, mendalam, kritis, rasional, dan logis. Semuanya itu bermanfaat bagi Anda dalam mengembangkan diri dan profesionalisme Anda. Misalnya, Anda mampu menerapkan konsep filsafat secara praktis dalam kehidupan Anda sehari-hari, secara khusus dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan Anda sehari-hari melalui cara Anda berpikir bahkan terhadap hal-hal yang belum sempat Anda pikirkan. Nah, untuk mengukur kemampuan dan keterampilan Anda dalam mata kuliah ini, Anda akan dinilai secara objektif yang didasarkan pada keaktifan dalam berdiskusi dalam ruang diskusi ini, penyerahan tugas-tugas yang diberikan, hasil penilaian UTS dan hasil UAS. Semua item tersebut akan diakumulasikan menjadi nilai akhir Anda untuk mata kuliah ini. Ada 3 hal penting yang perlu Anda perhatikan selama mengikuti pembelajaran tutorial online mata kuliah filsafat. Yang pertama, pahamilah dengan benar konsep yang ada di dalam mata kuliah ini. Yang kedua, latihlah kemampuan berpikir dan bernalar Anda secara maksimal. Dan yang ketiga, bertanyalah kepada tutor tentang segala hal yang terkait dengan topik pembahasan yang masih membingungkan bagi Anda. Yang terakhir, saya persilahkan Anda untuk saling memperkenalkan diri Anda masing-masing secara santun pada ruang perkenalan yang telah disediakan. Selamat belajar dan tetap semangat Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.